Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga saya bisa menyaksikan teman kalian. Salawat dan salam yang tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terhormat pula untuk Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Suka Menara Pranibida. Dan yang terhormat pula untuk keluarga saya yang ada di rumah. Saya akan menyaksikan mimpi saya pada malam hari ini tentang penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran itu Penulisan Al-Quran itu bertahap-tahap dilakukannya. Contohnya penulisan yang pertama ada penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi itu masih Al-Quran itu masih belum berbentuk buku yang seperti kita kenal hari ini. Bukan masih berbentuk mushaf. Melainkan wahyu yang diterima itu masih belum, karena kemungkinan wahyu yang diterima itu masih belum selesai. Dan belum pada waktu itu orang Arab itu belum mengenal tradisi tulis menulis. Tetapi Rasulullah SAW memiliki pencatat wahyu, yaitu diantaranya ada Zaid bin Sabit, ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Lalu pencatat wahyu itu menulis setiap wahyu yang diturunkan Allah, lalu diletakkan ditulis dalam lembaran kulit, lalu diletakkan sesuai dengan urutannya, diletakkan sesuai dengan perintah dari Nabi Muhammad SAW, lalu diletakkan di rumah Nabi Muhammad, lalu disimpan dan diikat dan ditaruh di rumah Nabi Muhammad SAW. Menurut Dr. Subi Solih, Ruqa'ah atau artinya lembaran kulit, dan bahan-bahan untuk menyalin wahyu itu diantaranya ada riqaq atau lembaran kulit, asib atau pelepah kurma, adim atau lembaran kulit. Dan menurut Taufik, cara untuk memelihara Al-Quran ada dua cara yang paling utama. Yang pertama, menyimpan ke dalam dada setiap manusia. Yang kedua, secara tertulis. Itu dua metode untuk memelihara Al-Quran yang paling utama. Selanjutnya pada masa khalifah. Penulisan Al-Quran pada masa khalifah itu dilakukan yang pertama-tama itu dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu memerintahkan untuk dikumpulkan dan dijadikan naskah. Dia memerintahkan untuk cepat-cepat dilakukan mushaf dan dijadikan naskah. Dan itu atas usul Umar bin Khattab, karena banyak pada perang untuk melawan nabi-nabi palsu, banyak pada perang Yarmuk dan perang melawan nabi palsu itu banyak sahabat yang meninggal atau yang wafat meninggal, yang telah syahid di medan perang, yaitu sekitar 70 orang yang syahid di medan perang, dan itu 70 orang itu penghafal Al-Quran. Maka takutnya nanti kalau tidak dilakukan penulisan Al-Quran, takutnya nanti Al-Quran itu akan hilang. Maka Abu Bakar itu memerintahkan untuk dikumpulkan dan dijadikan naskah. Dan menurut Subi As-Soleh, naskah yang tertulis pada lembaran kulit itu terdapat di rumah Rasulullah dalam keadaan yang terpisah-pisah, kemudian dikumpulkan oleh sahabat dan diikat. Lalu pada masa Umar bin Khattab, Suf itu dipegang oleh Umar. Naskah yang telah Abu Bakar kumpulkan itu dipegang oleh Umar. Setelah Umar wafat, disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah SAW, sebagai warisan. Setelah itu, pada masa Utsman bin Affan, terjadi perbedaan bacaan Al-Quran. Maka dibentuklah panitia, yaitu Zaid bin Zubair, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Harits, untuk menulis bacaan atau harokat Al-Quran. Karena nanti takutnya kalau tidak dilakukan penulisan, nanti takutnya terjadi kesalahan bacaan atau perbedaan bacaan, seperti kitabnya orang Kristen.
nanti takutnya seperti kitab-kitab orang Kristen itu banyak terjadi perbedaan. Dan pada Utsman itu memproduksi 4 naskah, yang 3 dikirim ke Kufah sama Basra sama Syam, yang 1 disimpan oleh Utsman bin Affan. Yang selanjutnya ada penyempurnaan pasca khalifah. Setelah khalifah disempurnakan, yaitu awal-awal pada Abu Awam Ad-Dadani, Khalifah Abu Awam Ad-Dadani pada tahun 65 Hijriah, khawatir terjadi perubahan naskah Al-Quran. Maka jika penulisan dibiarkan tidak bersakal, maka takutnya terjadi perubahan naskah Al-Quran. Maka akhirnya dibuatkan tanda baca. Dan pada masa Ubaidillah bin Ziyad, beliau itu memerintahkan seseorang untuk menambahkan alif pada 2000 kata. Dan pada Al-Hajj Yusuf As-Saqafi, beliau itu memperbaiki penulisan Al-Quran pada 11 tempat. Dan ternyata setelah diperbaiki pada 11 tempat itu tadi, ternyata bacaan Al-Quran itu lebih mudah untuk dimengerti. Dan karena perbaikan penulisan itu, bentuk penulisan itu tidak terjadi sekaligus, tetapi secara bertahap mengalami perkembangan dari generasi ke generasi. Dan kesempurnaannya adalah pada akhir abad ketiga Hijriah. Oke, sekian dari saya. Jika kata menemukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.